Lu pernah nggak sih ngerasa heran, kenapa berita di TV bilang ekonomi Indonesia stabil, tapi di dompet lo rasanya nggak stabil sama sekali? Di layar, angka-angka terlihat indah, grafik naik, indeks keuangan hijau, pertumbuhan katanya solid. Tapi di kehidupan nyata, harga beras naik, cicilan berat, usaha lesu, dan penghasilan lo entah kenapa terasa makin tipis. Lo mulai mikir, sebenarnya siapa sih yang ngerasain ekonomi bagus itu? Gue nggak. Nah, di titik itu, lo udah mulai masuk ke zona yang menarik. Karena di balik semua laporan dan data ekonomi yang disajikan rapi itu, ada cerita lain yang nggak selalu muncul ke permukaan. Dan kali ini, kita bakal bongkar bareng-bareng, dengan kepala dingin tapi mata tajam. Apakah ekonomi Indonesia sebenarnya bohong? Gue nggak ngomongin kebohongan kayak teori konspirasi yang aneh-aneh, tapi tentang realita bahwa data itu nggak selalu cerita yang sama dengan kenyataan. Kadang, data adalah potongan puzzle yang belum lengkap. Kadang juga, data disajikan dengan cara tertentu, biar cerita kelihatan lebih enak didengar. Tapi ya begitulah, kalau ekonomi udah bersinggungan sama politik, kepentingan dan citra, maka angka bisa berubah jadi narasi. Lu tahu kan, kayak orang yang bilang semuanya baik-baik aja, padahal jelas-jelas ada sesuatu yang retak di dalamnya. Sekarang gini, kalau lu perhatiin berita ekonomi resmi, lu bakal sering dengar kalimat, ekonomi Indonesia tumbuh stabil di angka 5%. Kedengaran keren kan? 5% itu termasuk tinggi di dunia. Tapi lu pernah tanya nggak? Tumbuh buat siapa? Karena faktanya, pertumbuhan ekonomi itu bukan kayak hujan yang turun rata ke semua orang. Kadang, yang tumbuh itu cuman segelintir sektor, segelintir wilayah, segelintir kelompok orang. Lu bayangin aja, perusahaan besar, industri ekspor, atau korporasi digital, mereka bisa tumbuh pesat. Tapi di sisi lain, warung kecil, pedagang keliling, tukang ojek, atau pekerja upahan harian malah kejar-kejaran sama inflasi. Jadi ketika kita bilang ekonomi tumbuh, itu kayak bilang kelas lo pinter padahal cuma 3 orang doang yang nilainya bagus, sisanya pas-pasan. Dan ini belum masuk ke masalah paling klasik, kemiskinan. Pemerintah suka ngumumin kalau angka kemiskinan turun, misalnya dari 10% jadi 9%. Kedengeran hebat, tapi lo tahu nggak? Definisi miskin itu diukur dari garis pengeluaran minimum. Misalnya, kalau pengeluaran lo Rp550.000 per bulan, lo termasuk miskin. Tapi kalau lo punya Rp560.000, lo udah nggak miskin lagi di statistik. Walau realitanya, dua-duanya tetap makan nasi sama tempe tiap hari. Jadi kadang, orang yang berhasil keluar dari kemiskinan di data, sebenarnya cuma bergeser dikit dari jurang. Secara angka naik, tapi secara rasa, hidupnya tetap berat. Nah, disinilah paradoks ekonomi mulai terasa. Pemerintah ngomong inflasi terkendali, tapi di lapangan harga barang naik terus. Pemerintah bilang pengangguran turun, tapi yang kerja upahnya makin kecil dan statusnya kontrak. Angka kelihatan rapi, tapi cerita manusia di balik angka itu kadang kusut. Di sini kita bisa bilang, bukan datanya yang bohong, tapi datanya belum jujur sepenuhnya. Karena realita ekonomi bukan cuma soal angka, tapi soal perasaan hidup orang banyak. Sekarang kita loncat sedikit. Lu tahu nggak? Dunia sedang mengarah ke siklus baru yang lebih gelap, resesi global. Banyak analis bilang, ekonomi dunia lagi masuk ke fase gelembung besar yang tinggal tunggu waktu meletus. Dari utang global yang menumpuk, krisis energi, geopolitik, sampai ketimpangan pendapatan yang makin parah. Negara-negara besar kayak Amerika, China, Eropa, semua lagi siap-siap menghadapi perlambatan tajam. Dan Indonesia, sebagai negara terbuka, nggak mungkin aman sepenuhnya dari efek domino ini. Mungkin lo masih ingat krisis 1998 saat rupiah jeblok, harga barang melesat, dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Itu titik gelap yang masih nyisa di memori bangsa ini. Lalu tahun 2008 ada krisis finansial global yang bikin banyak usaha rontok pelan-pelan. Nah, para ekonom yang rajin ngitung siklus ekonomi bilang, krisis besar itu datang kira-kira setiap 25-30 tahun sekali, kayak siklus alam. Dan kalau dihitung dari 1998, lu tahu kapan waktunya tiba lagi? Sekitar tahun 2030. Iya, tahun 2030 bisa jadi puncak badai ekonomi baru buat Indonesia. Bukan karena kutukan, tapi karena semua indikator global mulai bergerak ke arah sana. Lu mungkin udah sering dengar istilahnya The Great Reset, perubahan sistem finansial dunia, transisi energi, sampai digitalisasi mata uang global.
Semua itu bukan cuma teori konspirasi, tapi fakta yang sedang disiapkan. Ketika dunia berubah cepat, negara yang nggak siap akan keteteran. Dan kalau Indonesia nggak hati-hati, 2030 bisa jadi tahun yang bikin kita sadar. Selama ini kita nyaman di data, tapi lemah di pondasi nyata. Sekarang gue tanya, lu pernah lihat nggak laporan utang negara? Angkanya udah ribuan triliun, tapi yang lebih penting adalah beban bunganya. Setiap tahun, sebagian besar pendapatan negara cuma dipakai buat bayar bunga utang, bukan buat membangun rakyat. Ini kayak lu kerja keras tapi gajinya habis buat bayar cicilan kartu kredit. Lalu di sisi lain, banyak BUMN yang performanya stagnan, proyek infrastruktur mangkrak, dan subsidi yang nggak tepat sasaran. Semua itu pelan-pelan ngikis daya tahan ekonomi. Belum lagi kalau kita ngomongin ketimpangan, sekarang 1% orang terkaya di Indonesia punya kekayaan hampir setengah dari total aset nasional. Lu bayangin, segelintir orang punya kekuatan ekonomi yang bisa mengatur arah pasar. Kalau mereka main tarik dana atau ubah arah investasi, ekonomi rakyat kecil langsung kejang. Ini bukan teori, ini realitas struktural. Jadi ketika pemerintah bilang, kita tangguh menghadapi resesi, itu nggak sepenuhnya salah, tapi tangguh untuk siapa? Karena yang punya bantalan kuat cuma segelintir elit, sementara rakyat di bawah nggak punya payung apa-apa kalau badai datang. Dan tanda-tanda badai itu udah mulai kelihatan. Harga energi naik, harga pangan bergejolak, suku bunga global meningkat, investasi asing mulai melambat, ekspor menurun. Semua itu adalah gejala klasik sebelum ekonomi masuk fase resesi, tapi di berita narasinya masih sama. Ekonomi Indonesia tetap kuat. Padahal kalau lu tanya pengusaha kecil, mereka udah sesak. Kalau lu tanya karyawan, gaji stagnan tapi biaya hidup naik. Kalau lu tanya anak muda, banyak yang mulai pesimis soal masa depan. Jadi siapa yang bohong? Nggak ada yang bohong secara langsung, tapi ada yang memilih diam, ada yang memilih manis dalam bicara, biar publik nggak panik. Sekarang bayangin 2030 nanti, saat dunia mungkin masuk masa transisi besar, populasi produktif Indonesia mulai menua, otomatis produktivitas turun. Sementara pendidikan masih belum mampu mengejar kebutuhan industri modern, teknologi menggantikan banyak pekerjaan manual, dan tenaga kerja murah bukan lagi keunggulan. Kalau sistem ekonomi kita nggak berubah dari sekarang, kalau masih bergantung pada utang, impor, dan proyek jangka pendek, maka 2030 bisa jadi bukan tahun emas, tapi tahun krisis yang ngeri banget. Tapi gue nggak mau bikin lu takut, karena rasa takut nggak akan bantu apa-apa. Yang penting sekarang adalah kesadaran. Lu harus sadar bahwa data ekonomi itu cuman alat, bukan cermin penuh. Jangan telan mentah-mentah semua narasi indah tentang pertumbuhan, tapi juga jangan sinis berlebihan. Lu harus kritis tapi tetap objektif. Kalau ada laporan bagus, gali sebabnya. Kalau ada berita buruk, pahami konteksnya. Dan yang paling penting, jangan cuma nonton, tapi ikut siapin diri. Kalau 2030 beneran jadi masa krisis, yang bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling adaptif. Orang yang ngerti arah ekonomi, yang bisa kelola uangnya dengan bijak, yang nggak gampang tergoda gaya hidup, dan yang tahu kapan harus menahan dan kapan harus melangkah. Lo harus mulai belajar dari sekarang. Gimana ngatur cash flow pribadi, gimana lindungi aset kecil yang lo punya, gimana investasi dengan rasional, bukan emosional. Karena dalam badai ekonomi, yang paling berbahaya bukan data, tapi kepanikan. Dan buat lo yang ngerasa lelah, tenang aja. Dunia emang lagi berubah cepat. Dan ekonomi global sekarang kayak lautan yang makin berombak. Tapi justru di saat kayak gini, kesadaran lo jadi senjata. Lo udah selangkah lebih maju dari mereka yang cuma dengerin berita tanpa mikir. Lo sekarang tahu bahwa ekonomi itu nggak cuma angka di layar, tapi denyut hidup jutaan orang. Bahwa di balik narasi stabilitas, ada ketimpangan yang terus tumbuh. Tapi justru dari kesadaran inilah perubahan bisa dimulai. Dari warga yang sadar, bukan dari pejabat yang pura-pura paham. Jadi kesimpulannya sederhana tapi dalam. Ekonomi Indonesia nggak sepenuhnya bohong, tapi kita sering tertipu oleh presentasinya. Data itu bukan dusta, tapi potongan kebenaran yang belum lengkap. Kita harus jadi pembaca realita, bukan penelan angka. Dan kalau badai ekonomi 2030 beneran datang, lu nggak perlu panik. Lu cuma perlu siap, dengan pikiran jernih, hati tenang, dan langkah cerdas. Karena yang bikin runtuh bukan badai, tapi orang yang nggak tahu arah kapal yang dia naiki. Kalau lo dengerin sampai sini gue salut, artinya lo punya niat buat ngerti lebih dalam, bukan cuma mau denger kabar manis. Dan kalau lo ngerasa obrolan ini ngebuka mata lo sedikit aja, bantu gue sebarin kesadaran ini. Klik like,
share ke temen lo, dan subscribe biar makin banyak orang yang sadar bahwa ekonomi bukan cuma urusan elit, tapi urusan kita semua. Karena kalau rakyatnya melek, data nggak bisa lagi menipu.